Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan agar mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Allah memerintahkan kepada hambanya, kepada kita semua, yaitu tentu adalah menyembahnya dengan memurnikan ketaatannya, dengan memurnikan ketaatannya itu artinya dengan meluruskan niatnya. Ketaatannya itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketaatannya itu bukan untuk dipuji manusia. Ketaatannya bukan untuk dianggap hebat oleh manusia. Ketaatannya murni hanya niatnya. Ketaatannya murni ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi meluruskan niat, melakukan sesuatu kebaikan, melakukan ibadah dalam makna yang luas, perintah Allah adalah memurnikan apa-apa yang kita lakukan. Tujuannya murni, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melakukan perbuatan baik agar dianggap baik oleh manusia lainnya. Jangan sampai kita menyampaikan ilmu pengetahuan hanya untuk dikatakan pintar, hanya untuk dikatakan cerdas oleh manusia lainnya. Tetapi lakukan itu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Jangan pernah kita melakukan sesuatu untuk hal-hal lain kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diminta untuk memurnikan ketaatan kita. Ketaatan kita yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan lillahi ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan dalam ajaran agama kita harus lillahi ta'ala. Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan agar mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Nah, jadi sholat, menunaikan zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tindakan dermawan, memberikan sedekah, jangan sampai ada terbesit di hati kita untuk dikatakan bahwa kita adalah orang yang dermawan. Kita misalkan berkurban,
Jangan sampai kita ingin dianggap paling hebat karena kurban kita besar. Jadi tidak dinilai dari besarnya hewan yang kita kurbankan, melainkan yang dinilai adalah seberapa besar keikhlasan kita dalam melakukan kurban tersebut. Yang dinilai adalah seberapa besar keikhlasan kita membantu orang tersebut, bukan dinilai dari besarnya nilai yang kita berikan, besarnya nilai nominal yang kita berikan, bukan. Tetapi selalu yang Allah nilai adalah seberapa ikhlas kita. Jadi besaran ikhlasnya yang dinilai. Lalu dalam Quran surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Kenapa di sini ada perintah menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai? Karena dalam keterangan lain dikatakan bahwa ada hak orang miskin dari harta yang kita miliki, baik orang miskin yang tidak meminta kepada kita maupun orang miskin yang meminta kepada kita. Jadi ada hak orang lain di dalam harta kita, baik orang miskin yang meminta kepada kita maupun orang miskin yang tidak meminta kepada kita. Di situ ada hak mereka, di situ ada hak fakir miskin. Maka berikanlah untuk menjaga kehormatan mereka. Kita sudah diperintahkan untuk memberikan. Kita sudah diperintahkan untuk memberikan. Perintah-perintahnya adalah kita memberikan. Tidak ada perintah-perintah mereka meminta, kecuali lembaga zakat yang mungkin punya kewenangan atau mengkiaskan lembaga zakat untuk menarik zakat kepada kita yang memang memiliki harta yang nisabnya memang sudah memenuhi. Perintahnya adalah kita memberikan. Karena di dalam harta kita itu ada hak orang miskin, baik mereka yang meminta maupun tidak yang meminta kepada kita. Nah, ini yang saya katakan tadi. Dalam Quran surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Daging-daging yang kita sedekahkan, yang kita kurbankan, dagingnya, darahnya, itu tidak akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Kecuali karena keikhlasan kita, kecuali karena niat kita. Jadi yang membuat itu bernilai adalah niat kita dan juga keikhlasan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.